Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di acara Malam Selasa Penelusuran. Di episode kali ini kita akan berbagi cerita mengenai kisah nyata tentang kejadian-kejadian yang terjadi di salah satu tempat bumi perkemahan yang berada di daerah Bandung. Tanpa lama-lama, langsung saja kita dengarkan. Selepas wisuda, sebelum pulang kampung, aku mengajak teman-teman terdekat untuk pergi liburan bersama ke suatu tempat. Lalu, kami pun berempuk bersama, mendiskusikan tempat manakah yang hendak kami tuju. Kita pun semua sepakat untuk pergi berkemah di Batu Pedang Manglayang. Kebetulan, lokasi tersebut tidak jauh dari rumah salah satu temanku. Jadi, cocok dijadikan sebagai tempat kumpul. Hari Kamis siang kami berangkat. Cuaca sangat mendukung perjalanan kami. Cukup sejuk dan tidak terlalu panas. Kami berhenti terlebih dahulu di rumah Nanda, mengecek setiap perlengkapan yang kami bawa, memastikan agar tidak ada yang tertinggal. Sambil makan dan ngobrol, ngarang ngidul, tiba-tiba Nanda bertanya, emangnya gak apa-apa ya kalau camping malam Jumat? Ya gak apa-apa lah, gak akan ada yang aneh, jawabku. Ia melanjutkan, yang benar, katanya kalau malam Jumat tuh suka horor gitu kan. Mana emang sieun ya? Moalah kalem, pawangna kayak menai jurig datang mah kalem, serang ku aing mah. Jawab Bipo sambil bercanda agar tidak berpikir hal-hal mistis. Sudah semuanya siap, sore sekitar jam 4 kita berangkat. Hanya memakan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke Batu Kuda. Kami pun mulai berjalan sambil melihat lahan sebelah mana yang nyaman untuk didirikan tenda. Kami pun memilih tempat yang tidak jauh dari sumber air, sebab memudahkan untuk keperluan memasak atau untuk keperluan lainnya, seperti ancaman kebelet yang mendadak. Kami mendirikan 2 tenda. Tenda sengaja posisi dibuat bersaling berhadapan. Soalnya anak-anak perempuan meminta kalau terjadi sesuatu akan gampang. Toh padahal setiap berkemah, aku dan anak cowok lainnya jarang sekali untuk tertidur, selalu berjaga-jaga sampai subuh. Hei, kalian udah lapar gak? Mau bikin nasi bakar atau mau bikin suki? Tanya Amel. Karena semuanya belum makan, akhirnya Amel, Nanda membuat nasi bakar. Ditambah dengan menu spesial, yakni ayam bumbu Flores, khas dari buatan Nanda. Aku dan yang lainnya duduk santai sambil ngobrol, sesekali membantu masak juga. Langit mulai meredup. Tak biasanya disertai lembayung. Konon katanya, kepercayaan orang dahulu manakala ada lembayung, akan ada sesuatu hal yang terjadi. Tapi ya itu sebatas mitos. Toh lembayung hanya sebatas fenomena alam. Si Ipo mempersiapkan lampu penerangan. Lalu setelah itu sebelum makan gelap, kami pergi mencari kayu bakar. Beberapa meter ke atas dari tenda, kami mencarinya gak afdol kalau camping gak sambil berjalan. Si Ipo tiba-tiba berkata, "Hawana teu ngeunah euy, asa murid kieu."
Dan si Dika juga langsung menyahut, sarua urang ge asa jiga aya sesuatu nu teu ngareunah jeung asa merhatikeun. Maneh ngarasa teu? Tanya Ivo padaku. Ngarasa sih kita tadi ge ngan teu ngomong we. Ajik moal balik ieu mah. Tuh, asa sengit-sengit naon deui teh euy. Geus ah, ayo cong. Neanganna ka handap we. Aku, Ivo dan si Dika pergi. Karena situasi atau entah sebatas perasaan kami saja yang mulai tidak karuan. Setelah dirasa sudah cukup banyak kayu bakar yang kami dapatkan, kami segera kembali ke tenda. Giliran si Farid dan si Daniel yang menyalakan api unggunnya. Setelah menyala, seperti biasa, ritual kami mulai. Ritual untuk saling curhat, dan kadang paling serunya tuh bagian ngegibah. Itu tuh yang paling afdol. Tak terasa waktu sudah hampir setengah malam. Sebagian sudah ada yang masuk tenda untuk beristirahat. Tersisa hanya 5 orang di luar termasuk aku, yang memang sejak awal berniat untuk tidak tidur. Aku, si Ivo dan si Dika segera pergi. Karena situasi atau entah sebatas perasaan kami saja yang mulai tidak karuan. Setelah dirasa sudah cukup banyak kayu bakar yang kami dapatkan, kami segera kembali ke tenda. Tinggal giliran si Farid dan si Daniel yang menyalakan api unggunnya. Setelah menyala, seperti biasa, ritual kami mulai. Ritual untuk saling curhat, dan kadang yang paling serunya tuh adalah bagian gibah. Tak terasa waktu sudah hampir tengah malam. Sebagian sudah ada yang masuk ke tenda untuk beristirahat. Tersisa 5 orang di luar, termasuk aku yang memang sejak awal berniat untuk tidur di dekat api unggun. Lalu, tak lama setelah mereka masuk, tiba-tiba tercium aroma seperti bunga mawar, atau entah harum parfum siapa hingga baunya sangat menyengat tajam. Bau apaan ini teh? Tanya Sipa dari dalam tenda. Gak tahu, bau apaan menyengat gini ya? Jawab Mita di luar. Anjir, bener. Bau kieu euy. Bau anu tadi di luar teh ya, ujar Dika. Teman-temanku mulai merasakan tidak nyaman, merasa takut akan suatu hal. Namun, aku dan Ivo berusaha untuk tenang, mencoba untuk tidak berpikir mengenai hal-hal gaib. Aku pun mencoba segera mengalihkan pembicaraan agar situasi menjadi lebih tenang. Tiba-tiba terdengar suara musik tradisional dengan terdengar hawar-hawar suara perempuan yang sedang menyanyikan tembang Sunda. Seketika aku langsung berkata, "Tuh kan, aya acara di luhur. Rame kieu kadengina ge." Heuh bener jika nama ya acara ospek. Nya antara ospek mahasiswa mun teu acara organisasi we biasa nu jiga pelantikan kitu. Berarti pasti aman lah malam ieu. Lain arurang ngungkul sorangan nu ngacamp di dieu. Ya henteu atuh. Kan tadi ge aya sabaraha jelema nu naik terus ka luhur. Ketika sedang mengobrol, ada 2 orang pendaki yang turun dari atas. Dan mereka pun mendirikan tenda tak jauh dari tenda kami. Lalu salah satu dari mereka menghampiri kami. "Punten, tiasa ngiring gabung di dia," ucapnya. "Mangga sok di dia we, gabung sambil ngopi-ngopi we di dia," balasku. "Siap Kang, hatur nuhun pisan." Kami pun berbincang bersama
berbagi cerita dan pengalaman. Namun di sela-sela pembicaraan, aku merasa penasaran mengapa mereka berdua di kondisi yang hampir tengah malam malah turun dari tempat berkemah sebelumnya. Aku pun bertanya, kenapa turun dari tempat sebelumnya? Naon kira-kira anak? Kemudian dia menjawab, Kieu saya teh sebenarnya orang sini. Tempat tinggal saya tuh gak jauh dari tempat ini, ada di bawah. Sama dengan teman saya. Saya sama temen tuh dari dulu ketika ada waktu luang atau situasi sedang penat, banyak pikiran, masalah teh pasti kesini naik untuk mencari ketenangan. Nah, hari ini kebetulan di kampus saya sedang libur. Jadi kami itu menyempatkan diri untuk berkemah. Soalnya ya hampir sudah kurang lebih 1 tahun belum datang ke sini lagi. Tadi kami sampai di atas tuh sekitar jam 8 malam. Tapi pas jam 10-an saya merasa situasi teh kayak beda, gak kayak biasanya. Saya ngerasa di tempat kemah kami teh seperti ada orang yang merhatikan. Suara-suara langkah kaki orang yang sedang berjalan terasa deket gitu Saya udah nyoba untuk ngeceknya ke berbagai tempat di sekitaran tempat saya, tapi gak ada hal yang mencurigakan. Jadi akhirnya membuat saya jeung teman saya memutuskan untuk turun tuh karena hal itu. Ditambah yang bikin saya jadi gak enak hati itu saya mendengar suara perempuan yang sedang nyanyi lagu tembang Sunda gitu Seketika aku dan teman-temanku merasa kaget mendengar alasan mereka turun dari atas. Ivo pun bertanya, setahu tadi di atas ada banyak yang berkemah nggak di sana? Atau lagi ada acara gitu di atas teh? Jawab si nggak ada Setahu saya tadi yang di atas cuma saya sendiri. Lalu di area pertengahan ada 2 tenda. Jadi yang sekarang terdengar suara perempuan yang sedang nembang itu bukan dari acara yang ada di atas? Jawab Ipo kembali. Bukan Tiba-tiba aku dan yang lainnya terdiam, saling menatap sambil mendengarkan suara perempuan yang sedang bernyanyi semakin jelas beserta iringan alat musik tradisional seperti gamelan. Situasi semakin larut, semakin mencekam, ditambah di tempat kami terasa seperti banyak orang yang hadir. Harum aroma bunga melati semakin tercium tajam. Hembus angin semakin dingin menusuk hingga membuat bulu kuduk semakin merinding. Persediaan kayu bakar tinggal sedikit. Sementara waktu menuju subuh terasa sangat lama. Kami semua mencoba untuk mencari topik pembicaraan yang lainnya agar tidak larut dalam suasana yang menakutkan. Akan tetapi, si Dika tiba-tiba menunjuk ke arah pohon di bawah sambil berkata, Tinggali itu naon bodas? Mana? Asa bah mana sih? Sahutku. Itu tuh anu deket tangkal di belah kiri atau di handap. Entah halusinasi atau apa. Aku melihat sosok putih tersebut seperti seolah
menampakkan sosok perempuan. Ia terlihat seperti sedang menatap ke arah kami. Lalu aku berusaha menatap lama karena rasa penasaran dan ingin memastikan apakah benar atau salah dengan apa yang aku lihat. Semakin aku lihat, seolah-olah aku merasakan sesuatu hal yang berbeda dalam diriku. Tiba-tiba aku merasakan suatu bentuk perasaan yang sedih yang mendalam. Aku seolah terhipnotis untuk masuk dan tidak lepas pandanganku dari sosok tersebut. Sebab aku merasa sosok tersebut ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. "Woi, sadar! Sadar! Woi!" ucap Dika. Astagfirullah. Henon. Aku malah bertanya balik kepada Dika. Tas sugan mana kunaon? Hah? Emang orang kunaon gitu? Asa teu naon orang mah itu tadi ge. Si anjir, mana teu sadar? Tanya dia ke nu lain. Mana ngomong sorangan? Wah, aslian anjir. Sambil merasa kaget. Sumpah, kabagian udah ningali mana tadi pas melong ke handap dulu teu ngicep-ngicep. Bari ngomong lalaunan. Ngomong naon kitu urang? Teu jelas, da ngageranjem lalaunan. Ngan nu kadengi ku urang mah maneh teh jiga kukulutus bari jeung tungtungna jiga nu minta tulung. Anjing. Urang teu sadar pisan, urang ngomong jiga kitu sumpah. Wah, anjir. Berarti maneh kasambat ieu mah euy. Jawab Ivo. Ternyata tanpa sadar, beberapa menit aku tak ingat dengan apa yang terjadi menimpaku. Terakhir kali, aku hanya mengingat sedang melihat sosok perempuan tersebut. Kemudian melihat tempat di sekitarku yang semakin gelap. Memang, selepas si Dika berkata, "Woi, sadar, sadar, sadar." Aku merasa sedikit kaget, bingung, seperti halnya orang yang baru dibangunkan dari tidur. Akhirnya terdengarlah sama-sama azan awal. Badan kami terasa sangat lelah sekali, padahal tidak ada banyak aktivitas yang kami lakukan. Aku dan teman-teman memutuskan untuk beristirahat. Sebab situasi yang mencekam sedari tadi sudah terasa mulai biasa kembali. Tak terdengar suara lantunan alat musik tradisional beserta perempuan yang sedang menembang tadi. Begitupun aroma bau melati atau entah bau kerucut dupa itu pun sudah hilang. Pagi menyingsing. Satu demi satu di antara kami terbangun. Ada yang membuat kopi, membuat makanan untuk sarapan. Lalu mereka yang semalam tidur di dalam tenda berbicara bahwa ternyata sebenarnya mereka semalam tidak tidur. Mereka di dalam saling berhimpitan agar tidak merasa takut sambil melantunkan doa secara terus-menerus di dalam hati. Mereka pun merasakan dan mendengar hal-hal yang janggal. Terlebih, katanya mereka mendengar suara orang yang mondar-mandir di samping tenda sebelah kiri. Namun mereka tak berani untuk berbicara. Mereka memilih untuk diam dengan harap-harap agar situasi membaik atau mereka tidur. Jam 9 pagi. Kami pun pulang menuju rumah kami masing-masing dengan rasa bersyukur bahwa kami semua dalam keadaan selamat. Tidak sampai terjadi hal-hal yang membahayakan terhadap diri kami. Meski saat malam hari kami selalu diganggu dengan hal-hal yang dibilang mistis atau
di luar nalar kami. Aku yang masih terheran-heran dengan kejadian tadi malam. Kejadian yang menimpa diriku dirasuki oleh sosok yang barangkali sosok perempuan yang saat itu aku lihat yang ingin menyampaikan suatu hal kepada kami.